baik, sangat-sangat baik. And he loved by many. Everyone loved him and he knew it. He is my first love and my endless love. Hal yang paling diingat, yang Papi selalu ajarin kita semua anak-anaknya itu selalu tentang kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Yang paling gak pernah bisa lupa, dia selalu bilang, sesusah-susahnya kita, kalau ada orang yang lebih susah, bantu aja meskipun kita lagi susah. Karena kalau kita bantu orang itu juga gak akan bikin kita miskin. Tapi orang itu sangat berarti karena dia membutuhkan. Kita harus baik sama orang, gak usah milih. Kalau kita orang baik, orang pasti akan baik juga ke kita. Dan semua hal itu terbukti di hidupnya. Hidupnya selalu menjadi berkat bagi orang banyak karena he blessed to be a blessing. Dia bakal selalu merangkul siapa aja yang ada di sekitarnya. Di saat dia sakit pun dia masih ingat orang. Aku ingat waktu awal Papi sakit, dia minta tolong aku ambil duit di ATM-nya, suruh masukin aku 500.000 ke amplop. Terus aku disuruh itu jumlah suster yang ada di rumah sakit ini di lantai itu ada berapa. Papi mau kasih semua suster yang ada di lantai itu 500.000. Aku tanya buat apa, Pi? Apa itu gak kebanyakan? Papi cuma bilang, kasihan mereka, Ci. Mereka urusin Papi di sini tiap hari. Mereka begadang kadang gak pulang. Padahal Papi lagi lama gak berdaya, tapi Papi masih mikirin orang. Dia Papi bilang, Papi enak tinggal tiduran doang, kayak raja semua disiapin. Papi bilang, rezeki bisa dicari, jangan pelit jadi orang. Gak akan bikin kita miskin. Papi selalu ngomong itu. Makanya hidupnya sangat terberkati meskipun dia lagi sakit, and we are so thankful for that. Thank you, Papi, for teach us so many good things. Yang aku ingat cuma semuanya good memories and a great time with you, nothing else. Everybody know how close we are. Papi sering bilang ke aku, Papi sayang sama semua anak Papi. Papi sayang sama semua 5 anak Papi. Tapi Papi paling sayang sama kamu, Ci. Dia selalu bilang itu berkali-kali. Aku ingat pas aku mau nikah. Seminggu pertama pas aku bilang aku mau nikah, Papi gelisah setengah mati. Tiba-tiba Papi nangis panggil aku. Aku tanya Papi kenapa? Papi gak happy aku nikah. Papi cuma bilang, Papi gagal jadi orang tua, Farah. Karena gak bisa bikin pesta besar buat kamu di hotel bintang 5 yang mewah. Padahal waktu itu yang aku minta bukan pesta mewah, aku cuma minta restu. Aku minta maaf sama Papi. Beberapa bulan terakhir ini aku jarang masuk kamar Papi karena lagi COVID. Aku takut bawa virus dari luar karena aku gak tega kalau lihat Papi kesakitan. Dari kemarin sejak Papi gak ada, sejak aku lihat Papi dibangunin gak mau di rumah, aku gak berani lihat Papi, bukan karena takut. Tapi aku gak rela. Aku masih berusaha terima yang terjadi. Tapi beberapa hari ini aku jadi disadarin lagi kalau jawaban Tuhan itu gak seperti yang kita mau. Gak selalu seperti yang kita doakan. Jadi aku diingetin lagi bahwa setiap jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Karena you are free to go now. You can go peacefully to heaven, to the most beautiful home up there. Sekarang Papi bisa lari secepat apapun yang kamu mau, Papi. Aku gak tahu sampai berapa lama aku bisa berduka. Semoga semuanya ngerti. Karena Papi the most important person in my life. And I feel heartbroken to no longer have him again here in with us. Papi will always mean the world to me. It is painful to lose you now, but God knows what's best. You will forever in my heart, in our heart.
from up there. I promise. Cici janji buat take care Mami sama Dede di sini. Till we meet again, Papi. I love you so much. Sedikit saya mau tambahin, mau benar apa yang dikatakan anak saya Tiana. Tiana ini berarti anak kami yang keempat. Jadi kami punya anak 5. 3 ada di Batam, yang 2 ada di Batam, 1 ada di New Jersey, Amerika. Dan kami memang menganggap bahwa mereka itu walaupun anak angkat, kami tidak pernah membedakan dan kami jadikan anak kandung. Karena sekali kami mengakui mereka adalah keluarga kami dan anak kami. Ketika saya ditanya orang, kehilangan kamu berapa? Lama, mungkin sering dengar Papi sering punya anak di Batam, Tiana, Aling, Dina. Kalau ada yang bertanya, anak dari mana? Saya juga nggak tahu dari mana. Cuman yang saya tahu, Papi itu karena begitu baik hatinya, karena begitu tulus mau menerima kami yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah sama sekali, mau membuka hatinya, menjadikan kami anaknya. Papi pernah ngomong sama saya, Papi tuh gak bisa, Papi gak bisa loh kalau misalnya ditanyain kalian itu siapa anak Papi, pasti Papi bilang Papi gak bisa bilang kalian itu anak angkat. Kalau kita udah sayang ya sayang, anak ya anak, gak ada namanya anak angkat. Tapi gak bisa kan. Hal itu sangat berarti banget buat kami. Waktu kecil kami harus mengalami yang namanya ditinggalkan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab. Kadang saya juga mikir kenapa, tapi Tuhan itu benar-benar baik. Satu, meninggalkan kami, tapi entah kayak gimana Tuhan kasih satu keluarga baru buat kami. Jadi melalui Papi saya dikasih mami baru, kasih Cici, kasih dasar, bahkan saya punya ponakan baru. Jadi ya saya nggak akan pernah fokus lagi dengan yang lama. Ya mau tinggalkan kami nggak apa-apa. Saya punya Papi yang luar biasa, yang bertanggung jawab buat kami. Dan kalau ada yang tanya, Kak Hengki anaknya ada berapa sih? Dia bilang 5. Dan Papi itu setiap kali ngenalin kami ke orang itu selalu dengan bangga. Ya, ini anak gua, ini anak saya. Dan itu berarti banget, sangat berarti buat saya, buat keluarga.
dalam kesempatan ini juga saya mau berterima kasih kepada Mami, kepada Cici, kepada Kesa yang sudah berbesar hati. Terima kasih. Ya. Aku videoin dulu ke sana. Ada yang fotoin bang. Teman itu benar-benar baik, sangat baik. Dan terakhir saya diberitahu kalau tapi sempat ngomong, jangan sampai hubungan ini putus, jangan sampai dengan kepergian tapi kami tidak ada hubungan lagi. Jadi tapi nggak usah takut, ya seperti kata tapi seperti keluarga itu aja, nggak ada istilahnya angkat, nggak ada keluarga saya sampai selamanya itu terima kasih. Dan terima kasih buat tapi terima kasih Tuhan sudah memberikan Papi di dalam hidup kami. Papi sosok ayah yang luar biasa, tidak ada pernah tergantikan. Sekarang Papi udah bahagia. Amin. Udah bisa lari-lari. Amin. 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 Kalau ada yang kenal Papi pasti tahu gimana Papi gimana ya. Papi udah bahagia. Amin. Sedikit saya mau tambahin bahwa benar apa yang dikatakan anak saya Diana. Diana ini berarti anak kami yang keempat. Jadi kami punya anak 5, 3 ada di Batam, yang 2 ada di Batam, 1 ada di New Jersey, Amerika. Dan kami memang menganggap bahwa mereka itu walaupun anak angkat, kami tidak pernah membedakan dan kami jadikan anak kandung. Karena sekali kami mengakui mereka adalah keluarga kami dan anak kami. Ketika saya ditanya orang, sekarang anak kamu berapa? Pernah suatu ketika ditanya anak saya 5. Hah? Anak kamu 5? Yang bener aja gitu. Ya anak aku 5. Dan ketika papinya meninggal, mungkin karena Lina nggak bisa cuti dari kantornya, maka diwakili oleh Diana. Dan inilah keluarga kami. Memang keluarga kami ini keluarga yang benar-benar saling mengasihi. Antara mami, papi, dan anak-anak itu nggak ada jarak. Ketika saya mau bantu anak walaupun sudah besar, Tessa badannya besar, dari kecil sampai SMA kalau nggak salah masih tidur satu bantal, saudara. Sampai orang-orang yang kepo sendiri, anak udah gede kok masih satu bantal, badan gede satu bantal. Bayangin saya kadang badan saya mandinya kecil jadi kepepet, tapi saya bangga, saudara. Masih mau tidur sama orang tua itu saya bangga. Walaupun orang lain tetangga yang kepo, udah gede kok masih tidur, nanti gimana lu, gak apa-apa. Sepanjang anak masih mau tidur dengan orang tua, jangan dihalangi. Karena ketika anak sudah berpikir lebih dewasa lagi, udah gak mau sama kita, diajak pun mungkin gak mau. Waktu masih kecil mungkin lu harus ikut mami papi jalan-jalan. Kalau udah besar belum tentu mau. Jadi ketika kita punya anak udah besar masih mau dipeluk, peluk, saudara. Kesempatan baik itu harus kita gunakan. Jadi antara saya dan anak-anak itu nggak ada jarak. Ini mami yang mau masang muka yang sangar, papi yang sangar, enggak.
antara papi, mami, dan anak-anak itu seperti sahabat, seperti teman, kadang tonjok-tonjokan, kadang cium gitu. Orang yang mengetahui keluarga kami, mereka melihat, bukan kami ngomong bohong, bukan. Orang yang melihat, saksinya Ibu Sonia, ada nggak Sonia di sini? Ibu Sonia, dia sering kali nginap di rumah saya. Dia melihat, kadang dia katakan, begitu ya, aku baru tahu loh keluarga seperti ini. Nah inilah kami. Inilah kami apa adanya. Kadang orang mungkin menilai saya negatif, no problem. Yang penting hubungan kami sekeluarga dan keluarga percaya kepada kami, hubungan kami sama Tuhan, bukan kepada manusia. Nah itu saudaraku yang terkasih, inilah kisah hidup kami. Kami merasa kehilangan, tetapi kami percaya kehidupan kami sekeluarga ini, sebelum anak-anak sempat memikirkan, Tuhan Bapa Yahweh di sorga sudah jauh ke depan memikirkan kehidupan kami. Jadi kami tidak pernah khawatir apa yang akan terjadi ke depannya, karena Bapa Yahweh yang kami sembah adalah Bapa Yahweh Jireh. Nah begitulah saudaraku yang terkasih, sekian, terima kasih. Ibu Priscilla beserta dengan anak cucu menantu yang ada, yang tentu saja secara jasmani mengalami kesedihan. Dari kesaksian yang tadi disampaikan oleh Farah, memang benar Pak Hengki adalah orang yang baik, yang tidak pernah berpikir yang macam-macam, dan yang ada hanya mencari persahabatan dan saudara. Saya pikir lebih dari kebanyakan pendeta. Pendeta terkadang beda prinsip saja sudah musuh, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian halnya dengan Pak Hengki. Nah, pada malam hari ini, walaupun kita tahu bahwa beliau orang baik, tetapi tetap bagaimanapun juga yang namanya kematian, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dan waktunya. Kita pun sedang menunggu giliran kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan seringkali ketika kita melihat orang yang kita kasihi dalam keadaan sakit, kita tidak tega. Tetapi ketika orang yang bersangkutan dipanggil Tuhan, kita seringkali mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Nah, firman Elohim mengajarkan kepada kita, kesedihan itu sesuatu yang wajar. Artinya ada kasih di antaranya. Kalau ada seseorang ditinggal mati orang lain kemudian dia tertawa, itu artinya ada kebencian di dalam kehidupannya. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kesedihan yang kita alami tidak berlarut-larut, karena kita punya iman bahwa orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, tempatnya ada di Firdaus. Oleh karena itu, secara jasmani kita mengalami kesedihan, tetapi secara rohani kita bersukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pada malam ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul berharganya mayat. Jadi orang sudah jadi mayat pun berharga. Dulu saya ingat waktu saya masih kuliah di Jakarta, kalau ada orang mati di pinggir jalan, mayatnya dihargai 5 juta. Zaman dulu, sekian puluh tahun yang lalu. Nah, oleh karena itulah maka mayat itu pun berharga. Kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-24 sampai 25. Yosef ketika menjelang kematiannya, dia juga berpesan kepada keluarganya supaya nanti kalau dia mati di Kanaan, mayatnya supaya dipindah ke tempat, ketika dia mati di luar Kanaan, supaya dipindah ke Kanaan, tempat di mana Bapa Yahweh memberikan rumah bagi mereka, yaitu tanah perjanjian.
Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15, di sana berbunyi, berharga di mata Yahweh kematian atas orang-orang kudusnya. Maka kita melihat bagaimana Yosef, mayatnya juga diminta untuk tidak dimakamkan di tempat di mana Bapa Yahweh tidak ditinggikan di sana. Dan orang yang mati di dalam Tuhan, mayatnya dijemput oleh malaikat ke Firdaus, bukan ke Gehenna. Terakhir saya datang dan saya mendoakan almarhum Pak Hengki. Beliau bersukacita menyambut kedatangan saya dengan senyumnya dan bersukacita ketika diajak berdoa. Ini artinya beliau memiliki hati yang penuh dengan sukacita ketika diajak berdoa bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengimani bahwa apa yang tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayat yang ke-15 terjadi atas almarhum Bapak Hengki Nugroho. Berharga di mata Yahweh kematian atas orang-orang kudusnya. Kita melihat di dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai 13, nilai satu jiwa itu dinilai dengan 2000 ekor babi. Nah, berapa nilai orang yang hidup? Ketika kita membaca di dalam kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-26, saya akan mengajak untuk kita membuka Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Sebab seorang diuntungkan apa jika dia memperoleh seisi dunia tetapi jiwanya dibinasakan? Atau apa yang akan seorang berikan sebagai pengganti jiwanya? Jadi harga orang yang normal itu tidak ternilai dibandingkan dengan seluruh harta apapun yang ada di atas muka bumi. Oleh karena itulah maka di dalam Mazmur 116 ayat 15 tadi dikatakan, berharga di mata Yahweh kematian atas orang-orang kudusnya. Di dalam kitab Tenat berbahasa Ibrani berbunyi, Yakar ba'enei Yahweh hamaweta lakasidewi, yang artinya mahal di mataku Yahweh, kematian kepada pengikutnya. Apa sih maksud ayat ini? Maksudnya adalah kematian pengikut Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Weruah HaKodes, itu sangat mahal. Lalu yang menjadi pertanyaannya, semahal apakah nilai orang tersebut? Di dalam 1 Korintus, saya akan membuka beberapa ayat. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sebab kamu telah diberi dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kemudian di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, karena itu Yeshua pun telah menderita di luar pintu gerbang, supaya dia dapat mengkuduskan umat melalui darahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semahal apakah kematian orang yang mengasihi Tuhan? Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah memiliki kasih. Almarhum adalah orang yang mengasihi jiwa-jiwa, bukan hatinya penuh dengan kebencian atas orang lain. Jadi dari ayat itu, hanya orang yang meninggal yang beriman kepada Yeshua HaMashiach yang dibeli dengan darahnya sendiri, sehingga berhak untuk menempati tempat yang kudus, yaitu Samayim kelak ketika Samayim sudah diciptakan, atau sorga, dan berhak hidup kekal dalam kebahagiaan bersama Elohimnya. Begitu berharganya mayat seseorang. Kalau kita membaca di dalam kitab Yehuda atau kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-9,
Di sana mayat Mose yang mati pada usia 120 tahun untuk rebutan antara malaikat Mikael, malaikat perangnya Tuhan, dengan Hilal bin Sakhar atau si jahat yang selama ini dikenal dengan Lucifer. Kenapa untuk jadi rebutan? Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada mayat tokoh seseorang, dia dimakamkan, maka makamnya menjadi berhala. Jadi apa yang terjadi kalau mayatnya Mose pada saat itu direbut oleh si jahat Hilal bin Sakhar? Tentu kuburnya Mose akan menjadi berhala. Oleh karena itulah ketika malaikat Mikael sedang bertengkar dengan Hilal bin Sakhar yang selama ini dikenal dengan Lucifer, Yahweh menguburkan mayatnya Mose sehingga terbukti sampai sekarang tidak diketahui di mana kubur Mose. Saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang rebutan mayat di dalam upacara kematian. Beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara nonton di YouTube, ada seseorang yang berpindah agama, kemudian mayatnya mau dimakamkan oleh keluarganya, tidak boleh, sampai terjadi keributan. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang tidak memahami rahasia di balik kematian. Kitab suci kita mengajarkan bahwa upacara kematian, pemakaman, itu tidak akan mengubah posisi orang yang sudah mati, apakah dia masuk ke Gehenna atau ke Firdaus. Tetapi ketika dia masuk garis akhir, di mana imannya? Saya tahu bahwa kitab suci mengajarkan Elohim itu kasih, dan itu yang ada di dalam diri almarhum Bapak Hengki Nugroho. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita soal mayat. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31, saya akan baca ini sebuah kisah yang cukup menarik yang bisa dijabarkan untuk kita pahami. Ada seorang yang kaya, dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain lenan indah sambil bersenang-senang setiap hari dengan nikmatnya. Dan ada seorang yang miskin bernama Lazarus atau El-Azhar yang selalu berbaring di dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok. Dan selagi penuh harap agar dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh di meja orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-anjing sambil menghampiri mereka menjilati borok-boroknya. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan di alam maut, ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan El-Azhar atau Lazarus di pangkuannya, dan sambil berteriak dia berkata, "Bapak Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah El-Azhar agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Nah, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baikmu dalam hidupmu, sedangkan El-Azhar hal-hal yang buruk. Dan sekarang ini dia dihibur, sedangkan engkau menderita. Dan di samping semua hal ini, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini kepada kamu tidak dapat menyeberang, dan mereka yang di sana pun tidak dapat menyeberang kepada kami." Dan dia berkata, "Jika demikian aku mohon kepadamu Bapak, kiranya engkau mengutus dia ke rumah ayahku, sebab aku mempunyai 5 orang saudara, supaya dia bersaksi kepada mereka, sehingga mereka pun tidak masuk ke tempat siksaan ini." Abraham menjawab kepadanya, "Mereka mempunyai Mose dan para nabi, biarlah mereka mendengarkannya." Namun dia berkata, "Tidak, Bapak Abraham. Sebaliknya, jika seseorang dari antara orang mati pergi kepada mereka,
mereka akan bertobat, dan dia berkata kepadanya, apabila mereka tidak mendengarkan Mose dan para nabi, mereka tidak pula akan diyakinkan bila mana seseorang dapat bangkit dari antara orang mati. Ini merupakan kisah yang diceritakan oleh Yeshua tentang penyesalan yang terlambat yang tiada akhir dari orang kaya dalam siksaan, sementara Elazar atau Lazarus yang saat di bumi susah justru mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari kisah ini saya bisa mengambil beberapa hal. Yang pertama, bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya yang layak atau siapa yang melayat. Apakah yang melayat itu pejabat, selebritis, atau tukang sampah di jalan? Di hadapan Elohim semua orang sama. Yang membedakan hanya pekerjaan yang dianggap bergengsi atau kurang bergengsi atau tidak bergengsi. Dan seringkali kita hanya bisa mengasihi kalau orang itu kaya raya. Tetapi ketika orang itu hidupnya sederhana, seringkali kita kurang mengasihi. Kitab suci mengajarkan kepada kita, ketika kita mau mengasihi, kasihi ketika masih hidup, bukan setelah mati. Kemudian hal yang kedua, di mana dimakamkannya? Saya mendengar di Jakarta ini ada makam orang-orang kaya yang bernilai tanahnya ratusan juta. Dan itu pun tidak membawa perubahan bagi orang yang sudah mati. Yang ketiga, berapa banyak kerbau untuk orang yang mati? Sebagaimana saya pernah melihat ketika saya pergi ke Toraja. Di Toraja ada orang yang memotong kerbau, semakin banyak semakin bergengsi dan semakin mendapatkan kemuliaan. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita, yang bisa membawa orang masuk ke Samayim atau ke surga bukan karena itu. Kemudian yang keempat, diapakan tubuhnya? Apakah dimakamkan? Apakah dibakar? Ataukah dibuang? Dari kemarin ketika Ibu Priscilla dan Ibu Hana mengupload berita kematian ini, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, loh kok mayatnya dibakar? Kebanyakan umat Nasrani kurang memahami tentang masalah ini. Kematian seseorang berharga di mata Tuhan itu ditentukan oleh imannya, bukan ditentukan oleh dibakar atau tidak. Kenapa? Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-13 dikatakan, dan laut menyerahkan mereka yang mati di dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering mendengar ada orang yang mati di laut, tubuhnya tidak bisa diambil, tubuhnya dimakan ikan. Ikannya kita makan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah dimakan ikan dan ikannya kita makan itu? Kitab suci katakan, nanti ketika Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan terjadi penghakiman, maka orang yang sudah mati di laut itu akan diserahkan. Lalu ada orang yang mengatakan begini, bukankah di dalam kitab suci semua orang yang mati dibakar adalah orang yang dimurkai Tuhan? Saya katakan benar, tetapi itu karena orangnya melawan Tuhan. Artinya secara teologis, hidup orang itu kemudian memberontak kepada Tuhan, kemudian dibakar oleh Tuhan dan mati. Sementara yang terjadi sekarang ini adalah orang hidup, kemudian waktunya Tuhan sampai orang itu mati, kemudian dibakar. Jadi formulanya sudah berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan lagi misalkan seperti di Singapura, sekarang orang mati di Singapura itu jarang yang dimakamkan karena biayanya terlalu besar. Jadi
agama apapun, kalau mati dibakar, saudara-saudara. Nah, kitab suci mengatakan bahwa maut dan alam maut akan menyerahkannya ketika penghakiman itu terjadi. Api yang membakar manusia, yang membakar hewan atau apapun yang berhak untuk dihakimi oleh Tuhan, dia akan dikeluarkan untuk mempertanggungjawabkannya. Ada satu ilustrasi, ada anak sekolah minggu yang sangat setia kepada Tuhan. Anak ini anak yang taat dan hormat kepada guru, mengasihi Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh. Tetapi karena anak ini sakit berat dan tidak tertolong, akhirnya anak tersebut mati. Tetapi karena kedua orang tuanya beragama lain dan yang mempunyai kepercayaan orang mati dibakar, maka anak sekolah minggu ini mati dibakar. Kemanakah roh anak tersebut? Keselamatan tidak ditentukan oleh bakar-membakar mayat, tetapi oleh iman yang bersangkutan. Oleh karena itulah maka kita perlu mewaspadai di dalam pola pemikiran kita tentang kebenaran firman. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang seorang suami yang mempunyai seorang istri. Tetapi karena tidak puas dengan istrinya yang pertama, maka dia kawin lagi, mengambil istri yang lain, yaitu istri yang kedua. Saya mau tanya kepada saudara, biasanya istri pertama dengan istri kedua itu lebih bagus yang mana? Lebih cantik, lebih pintar, yang pertama atau yang kedua? Masa? Kenyataan yang ada, istri yang kedua masih belum puas, bikin lagi istri yang ketiga, sampai istri yang keempat. Kemudian si suami ini sakit dan mau mati. Maka dia berbicara terlebih dahulu kepada istri yang keempat. Sayang, aku mau mati. Maukah kamu mendampingi aku menuju kepada kematian? Istri yang keempat mengatakan, ngapain saya mengikuti kamu mati bersama? Tidak mau saya. Maka kecewalah suami ini. Kemudian dia bertanya kepada istri yang ketiga, tentu yang cantiknya lebih kurang sedikit. Sayang, maukah kamu mendampingi aku mati bersama-sama? Maka istri yang ketiga katakan, saya mau mendampingi kamu sampai di rumah duka saja. Setelah sampai di rumah duka, saya tidak mau melanjutkan, harus mati bareng sama kamu. Maka kecewalah suami ini, dan dia datang kepada istri yang kedua. Sayangku, kamu kan sudah banyak mendapatkan sesuatu dariku. Maukah engkau mendampingi aku mati? Istri yang kedua katakan, aku mau mendampingi kamu, tetapi sampai kuburan saja ya. Setelah sampai kuburan kamu dimakamkan, silahkan dilanjutkan, saya pulang. Kemudian dia datang kepada istri yang pertama. Sayang, maafkan aku sudah mengecewakan kamu, dan sekarang aku mau mati. Maukah kamu mendampingi aku mati bersama? Istri yang pertama mengatakan, aku mau mati bersama dengan kamu kemanapun kamu pergi. Ini merupakan satu perumpamaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri yang pertama adalah istri yang hidup susah bersama, senang bersama,
sedangkan istri yang kedua, ketiga, dan yang keempat itu berbeda. Nah, istri yang keempat, istri yang paling cantik dan paling seksi, dia tidak mau. Itu merupakan lambang harta kita. Saudara boleh punya uang sebanyak apapun, bergudang-gudang, kalau mati tidak akan dibawa kemana-mana. Kemudian istri yang ketiga yang kurang cantik, yang hanya mau mengantar sampai ke rumah duka, itu melambangkan sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang bersahabat dengan Ibu Priscilla, kemudian setelah dari rumah duka belum tentu mau mengantar sampai ke pemakaman. Itulah istri ketiga yang merupakan lambang sahabat. Istri yang kedua yang lebih tidak cantik lagi, yang mau mengantar sampai ke pemakaman di ladang pekuburan, itu melambangkan keluarga. Saya yakin keluarga cinta seperti apapun terhadap orang yang sudah meninggal, tidak akan mau mati bersama di dalam liang kuburan. Itu lambang keluarga. Sedangkan istri pertama yang hidup susah bersama-sama, senang bersama-sama, yang mau menghantarkan suaminya mati bersama-sama, itu adalah lambang iman. Iman kita itulah yang akan membawa kita sampai ke alam baka. Oleh karena itulah maka ketika kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita harus beriman kepada Tuhan yang benar. Dan kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Yahweh Elohim, itulah namanya. Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Dan dialah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Dia bukan manusia, dia hanya seperti manusia. Dan itulah Yeshua HaMashiach yang selama ini kita kenal dengan Yesus Kristus. Saya katakan berbeda dengan apa yang pernah saya sampaikan melalui statement saya beberapa puluh tahun yang lalu, yang sama dengan statement para gembala yang mengatakan di dalam diri Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu ada 100% Tuhan dan 100% manusia. Artinya ada 200% di sana. Yang benar adalah di dalam diri Yeshua HaMashiach adalah 100% Tuhan dan 100% berwujud seperti manusia. Dia bukan manusia, karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Dan kitab suci juga mengatakan Yeshua dilahirkan bukan karena percampuran benih spermatozoid dan ovum, tetapi karena Ruach HaKodesh. Dan tidak ada manusia jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi seperti manusia, bisa. Kemudian Yeshua 100% Elohim, itu karena kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Anoki Anoki Yahweh wa emibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Dan itu ditegaskan di dalam Roma 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi Kikol asyer yikra besem Yahweh yimalet. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Dan lebih jauh siapakah Yeshua itu? Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24 dikatakan Laken amarti laken kita mutu fakato teken Kiimlo ta'aminu fiki anihu tamutu fakato teken. Yang artinya oleh karena itu aku berkata kepadamu
bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ini ada orang yang menyangkal mengatakan yang Yeshua katakan itu bukan aku adalah Yahweh, tetapi aku adalah Mesias. Tetapi perhatikan ayat yang ke-27 dikatakan mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan Ani wa ha'af ekad, aku dan Bapa itu satu. Oleh karena itulah maka siapa yang membenci Yeshua atau Yesus Kristus berarti membenci Bapa Yahweh. Dan siapa yang membenci Bapa Yahweh sama saja dengan membenci Yeshua HaMashiach. Karena ini merupakan kalimat sinergi di dalam kitab Injil Yohanan 15 ayat yang ke-23 yang berbunyi Hasne oti husne gam et avi. Siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Dan bahkan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga di dalam kitab suci Hebraic Roots Version yang berbahasa Inggris di sana berbunyi, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Allah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa mereka ketika berbicara dalam roh Elohim tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Yahweh kecuali oleh Ruach HaKodesh. Jadi menolak Yahweh sama saja dengan menolak Yeshua. Saya tahu persis bagaimana hatinya Pak Hengki almarhum. Ketika saya datang dan berdoa, saya ajak berdoa, betapa sukacita saya lihat dari wajahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus memiliki iman yang tepat sesuai dengan kitab suci, bukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Talmud. Talmud mengajarkan untuk kita jangan menyebut nama Yahweh, mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, atau Adonai yang berarti Tuanku. Karena Tuanku atau Hashem, Adonai itu bukan nama, melainkan sebutan. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus menyadari karena iman kita inilah yang akan membawa kita sampai ke alam baka. Sebagai ilustrasi tadi adalah istri yang pertama, maka kita harus memiliki iman yang benar. Karena di dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 36, ayat 43 dan ayat yang ke-49, Yahweh itulah yang tinggalnya di sorga. Lah bagaimana kita bisa masuk ke sorga, tempat di mana Yahweh tinggal, kalau kita menolak Tuhan pemilik sorga itu sendiri? Oleh karena itulah melalui kesempatan pada saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Melalui firman yang singkat ini juga saya memberikan himbauan kepada Bu Priscilla beserta dengan anak-anak, cucu dan menantu. Kita boleh bersedih dan itu wajar, tetapi kesedihan kita harus berbeda dengan kesedihan orang-orang yang tidak memiliki iman. Kenapa? Karena kematian bagi kita bukan akhir dari segala-galanya. Kematian bagi kita adalah awal kehidupan kekal untuk hidup sampai selama-lamanya, tidak berujung dan tidak berpangkal. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini mari kita berpegang teguh kepada iman kita, karena Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh yang membimbing kita sebagai Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, atau Elohim yang berdiam di dalam kita, adalah penasihat dan pembimbing kita. Ini saja firman yang saya taburkan, kiranya memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga kita memiliki iman yang benar dan jaminan kepastian keselamatan itu kita raih. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Hukumnya adalah hukum pasti. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Saya mengundang nanti Bapak Gembala Hasudungan untuk bisa maju ke depan dan berdoa bagi kita. Oleh karena kemurahan Yesus, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesus, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesus, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesus, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
sembah Kau Yesua, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesua, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesua, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat wajahku,